Fenomena pejabat dan elit politik yang menjadikan bencana alam sebagai panggung pencitraan kembali menjadi sorotan publik. Setiap kali banjir, longsor, atau gempa terjadi, masyarakat tidak hanya kedatangan relawan dan petugas penyelamat, tetapi juga rombongan pejabat lengkap dengan kamera, drone, dan tim dokumentasi. Alih-alih menenangkan dan memastikan penanganan korban berjalan efektif, sebagian dari mereka justru tampil dengan gestur dramatis yang jauh dari kesan tulus. Fenomena ini bukan hanya meresahkan, tetapi juga menunjukkan betapa jauhnya jarak emosional antara penguasa dan rakyat yang sedang berduka. Kehadiran pejabat di lokasi bencana seyogianya memiliki nilai strategis dan moral. Mereka semestinya memastikan alur bantuan lancar, memeriksa kesiapan pemerintah daerah, dan memberikan penguatan kepada warga yang tengah berjuang melewati masa sulit. Namun realitasnya, tidak sedikit pejabat yang hadir bukan karena panggilan kemanusiaan, melainkan karena panggilan kamera. Adegan memikul beras, meraup lumpur, hingga memeluk korban secara dramatis seringkali terekam dalam video yang diedarkan ke media sosial hanya beberapa jam setelah kunjungan berlangsung. Dengan cepat, tragedi manusia berubah menjadi komoditas visual. Lebih menyakitkan lagi, warga terdampak bencana sering hanya diperlakukan sebagai ornamen visual, sekadar latar belakang yang memenuhi frame. Tangis keluarga yang kehilangan rumah dan orang tersayang dijadikan bagian dari naskah konten. Rumah hancur menjadi backdrop ideal untuk caption pemerintah hadir bersama rakyat. Padahal di balik gambar itu, ada trauma yang belum pulih, ada luka yang masih terbuka, dan ada kehidupan yang berubah selamanya. Reduksi penderitaan manusia menjadi properti pencitraan adalah bentuk kekosongan empati yang tidak bisa dibenarkan. Kesan bahwa bencana adalah panggung politik semakin kentara ketika sejumlah pejabat melontarkan komentar yang tidak sensitif. Di tengah suasana berkabung, beberapa dari mereka bahkan lebih fokus mempertahankan citra ketimbang menjalankan fungsi pelayanan publik. Pencitraan yang berlebihan justru memperlebar jurang kepercayaan antara rakyat dan mereka yang memegang amanah kekuasaan. Publik menangkap pesan bahwa bagi sebagian pejabat, kamera jauh lebih penting daripada keselamatan dan pemulihan korban. Fenomena yang paling dicibir adalah aksi pejabat yang datang ke lokasi banjir dengan mempul sekarung beras dan menyerok lumpur untuk difoto dan divideo. Aksi ini terlihat begitu artifisial dan dirancang untuk menuai simpati. Sementara para korban sedang menunggu kepastian bantuan, kehadiran pejabat justru berubah menjadi sesi produksi konten yang dikemas rapi. Bencana yang mestinya menjadi momentum solidaritas malah berubah menjadi arena kompetisi citra antar elit. Bencana bukanlah ruang kampanye. Ia adalah ujian moral bagi mereka yang diberi mandat memimpin. Di saat warga Sumatera bergulat dengan trauma dan kehilangan, yang mereka butuhkan adalah kehadiran negara yang bekerja bukan pejabat yang berpose. Mereka membutuhkan koordinasi cepat, alokasi anggaran tepat, dan langkah nyata untuk memulihkan kehidupan. Mereka tidak membutuhkan panggung sandiwara yang justru mereduksi makna kehadiran pejabat publik. Dalam konteks ini, elit politik perlu menghentikan kebiasaan melihat setiap momentum sebagai peluang elektoral. Bencana menuntut kepekaan, kecakapan, dan kejujuran moral. Mereka yang datang harus membawa solusi, bukan konten. Mereka harus menghadirkan empati yang nyata, bukan gestur dramatis. Masyarakat semakin cerdas membaca motif, dan pencitraan kosong justru mempercepat keruntuhan kepercayaan publik. Seharusnya, momentum bencana ini menjadi titik balik bagi pembenahan kultur kepemimpinan nasional. Kita membutuhkan pejabat yang mendahulukan kemanusiaan di atas kepentingan politik. Kita membutuhkan solidaritas yang nyata, bukan performatif. Kita membutuhkan negara yang hadir sepenuhnya, bukan sekadar hadir di video pendek. Karena pada akhirnya, bencana adalah panggilan kemanusiaan, bukan panggung bagi aktor politik yang memainkan drama simbolik. Negara selayaknya bekerja dengan ketulusan, empati, dan ketegasan bukan dengan pencitraan.